Capek banget. Habis ngampus, aku masih harus bantu Budi ya memilah tumpukan dokumen yang bahkan bukan tugasku. Ya, setidaknya Budiah menjanjikan nilai A di mata kuliahnya. Komar melirik jam tangan di pergelangan tangan kanannya. Jam menunjukkan pukul 9:30 malam. Dia menghela nafas. Segini banget ya perjuangan cuma buat dapat nilai bagus, gumamnya. Komar termenung sebentar di bangkunya. Mejanya hampir penuh dengan catatan. Setelah termenung beberapa saat, ia mulai membereskan barang-barangnya dan keluar dari kelas. Komar menatap lorong koridor yang tampak lenggang, hanya diterangi cahaya bulan yang terselip di sela bangunan tinggi. Meski samar, sinarnya cukup menyoroti lantai yang dingin dan sunyi. Tak terlihat satupun mahasiswa di koridor. Komar mengeluarkan earphone dari saku celana miliknya. Berjalan perlahan melewati koridor dengan earphone terpasang di telinga. Dan terputar lagu Di Akhir Perang Nadine Armiza dari handphone. Perlahan akan kuajarkan cerah menanam menuai baik buruk tidur diam kewarnai tanganmu yang mati biar kau lihat dunia tak lagi menyakiti. Tanpa sadar, Komar sudah berjalan keluar dari area kampus. Terlihat jalanan masih cukup ramai oleh kendaraan yang berlalu lalang. Ia memegang perut yang agak terasa perih, karena sedari siang ia tidak makan apa-apa, dan hanya sarapan pagi. Semerbak aroma khas nasi goreng tercium, menyusup masuk ke dalam hidungnya. Ia tahu betul aroma itu berasal dari abang nasi goreng langganannya yang ada di seberang kampus. Pandangan matanya langsung terfokus melihat abang penjual tengah mengaduk nasi di wajan. Rasa perih di perutnya semakin menjadi. Komar berdiri di pinggir jalan, bersiap menyeberang. Saat lalu lintas terasa cukup sepi, ia berjalan perlahan menapaki aspal. Langkahnya terhenti di seperempat jalan ketika terasa handphone yang ada di saku celananya terus bergetar. Ia merongoh saku celana. Terlihat notifikasi chat grup keluarga yang terus bergulir masuk. Komar berjalan sembari melihat isi chat yang masuk. Satu persatu ia membaca isi chat. Rupanya perdebatan antara adik laki-laki dan perempuan yang entah sedang memperdebatkan apa. Di satu sisi lain, terlihat juga orang tua Komar yang kadang-kali menengahi perdebatan adiknya. Komar hanya tersenyum, enggan mencari tahu apa yang sedang diperdebatkan dan enggan untuk masuk ke dalam perdebatan ataupun obrolan.
Karena seringkali saat ia mencoba ikut masuk ke dalam obrolan, suasana di dalam percakapan grup seketika melambat, seolah ragu untuk melanjutkan karena ada kehadirannya. Pandangan Komar berpindah melihat foto profil grup. Terlihat di foto itu, ia yang memasang senyum kosong ke arah kamera, dan juga jarak yang diberi orang tua dan adik-adiknya. Suara klakson motor memecah lamunan Komar. Refleks Komar menoleh. Lampu depan motor menyilaukan mata. Tubuhnya tak sempat untuk bereaksi. Tubuhnya membeku. Deg. Sebuah benturan keras menghantam tubuh Komar. Tubuh Komar terpental menghantam trotoar. Kepala bagian belakang terbentur beton dengan sangat keras. Suara teriakan panik di sekitar terdengar bersaut-sautan, membuat suasana semakin kacau. Ada yang ketabrak! Tolong! Tolong! Ada yang ketabrak! Suara riuh orang-orang di sekitar. Komar mencoba mengangkat tangannya. Gagal. Rasa sakit menjalar ke seluruh tubuh. Pandangannya kabur. Dengan susah payah ia meraba kepalanya dan merasakan cairan hangat yang mengalir di tangan dan kepalanya. Darah, gumamnya pelan. Pandangan Komar semakin kabur dan dunia seakan berputar. Suara teriakan di sekitarnya mulai pudar. Jadi, ini akhirnya, bisiknya lirih. Terlintas di benaknya wajah orang tua dan adik-adiknya. Akankah mereka bersedih akan kematian dirinya? Akankah mereka bersedih atas kematian dirinya? Akankah mereka bersedih akan kematian dirinya? Walau di dalam hati terdalam, Komar tahu bahwa orang tua dan kedua adiknya tidak akan bersedih akan kematiannya. Mungkin, ucapnya lirih. Matanya terasa berat dan perlahan menutup. Pandangannya kini hanya ada kegelapan. Kegelapan.